Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan salam petunggilan buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada hari Minggu ini tanggal 28 Juni tahun 2020, kita masih bersama menjalani ibadah minggu ini di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga. Seperti kita ketahui bersama bahwa hal ini kita lakukan dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 yang saat ini masih terjadi. Untuk itu, marilah ibadah hari Minggu ini kita lakukan dengan penuh sukacita dan syukur bersama keluarga kita yang tercinta. Marilah kita berdoa semoga COVID-19 segera berakhir bagi seluruh umat manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah di hari Minggu ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Suwiknyo THD. Untuk itu kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita awali ibadah ini dengan kita pujikan KJ 246 bait yang pertama. Allah yang maha tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di keluarga-keluarga kita bersyukur pada hari Minggu ini kita berkesempatan untuk mengungkapkan syukur kita secara khusus dalam ibadah kita. Saudara-saudara, hari Minggu ini dalam keluarga besar Gereja Kristen Jawi Wetan berlangsung renungan khusus, konsentrasi khusus pada perihal keluarga, lalu disebut sebagai bulan keluarga, dimulai pada hari ini 28 Juni 2020. Marilah kita bersama-sama dengan penuh syukur sukacita kita memasuki ibadah kita. Kita mengambil saat teduh. Sumber pertolongan kita dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya serta kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur segala sesuatu dikaruniakan kepada kami, lengkap dan dipanggil oleh Tuhan agar kami semakin memperindah, memperlengkapi, melestarikan anugerah besar dari Tuhan berupa kebersamaan dalam keluarga.
Berkahilah kami semua ya Tuhan, anggota-anggota keluarga kecil, anggota-anggota keluarga besar kami. Berkahilah kami ya Tuhan, baik kami yang ada di rumah kami di sini hari ini, maupun anggota keluarga yang berada di tempat jauh dari kami, tetapi dekat di hati kami masing-masing. Berkahilah kami semua, ya Tuhan, sempurnakanlah kiranya anugerah-Mu atas kami, atas kebersamaan kami, dan atas kemanunggalan kami secara utuh, secara damai dan indah, sebagai tanda syukur persembahan bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Saudara, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 246, bait yang kedua. Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini, Engkau mati di kayu salib, Engkau rela mengganti kami, dari kubur telah Kau bangkit, kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkau jalan yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mohon terang dari Sang Roh Kudus untuk menerima pemberitaan firman Tuhan, dan marilah untuk itu kita sejenak berdoa. Ya Tuhan, Sang Roti hidup Yesus Kristus, hanya oleh-Mu kami diperbaharui, kami diteguhkan, dikuatkan untuk mengemban tugas, mengemban amanat dari Tuhan, kepercayaan yang disampaikan, diberikan oleh Tuhan kepada kami sebagai keluarga. Berkahilah kami ya Tuhan, mampukanlah kami untuk sungguh mendengar sabda-Mu, dan jadikanlah kami sebagai pelaku firman-Mu yang setia. Berfirmanlah bagi kami sekalian, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kitab suci hari ini adalah Matius 10 ayat 40, 41 dan 42. Demikian. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian pembacaan kitab suci, yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ulang pembacaan dari ayat 40.
Matius 10 tadi. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu hal penting yang dikembangkan oleh keluarga adalah tentang dan bagaimana menghayati cinta. Ini bukan hal baru. Cinta yang seperti apa yang dimaksudkan dalam kehidupan keluarga, saudara-saudara? Cinta yang menyambut, cinta yang memberi ruang, cinta yang memberi hati, cinta yang menyediakan ruang khusus bagi orang khusus. Kawan-kawan yang merasa bahwa dirinya sangat diterima, sangat disediakan ruang oleh keluarga, maka dia merasa selalu oke, pribadinya merasa aman, oke, pendapat-pendapatnya juga diterima, oke. Dan bahkan mungkin bagian-bagian dari hidupnya yang tidak memenuhi standar, katakanlah tidak sangat ganteng seperti abang, tidak sangat cantik seperti kakak, tidak sangat sempurna terampil seperti abang, seperti kakak, tetapi ya saya oke. Karena bermula dari pengalaman bahwa lingkungan kami mengatakan oke kepadaku, menerimaku. Nah, saudara-saudara, cerita tentang Tuhan Yesus bersama dengan para murid juga masih di seputar perihal menerima orang lain, menerima utusan Tuhan, menerima orang yang sedang mengemban misi dari Tuhan. Tentu saja, saudara-saudara, dalam bacaan Matius 10, sebagaimana telah kita cermati tadi, Tuhan hendak memberikan lagi penegasan bahwa barang siapa yang menyambut kehadiranmu, ia bagaikan menyambut kehadiranku. Saudara-saudara, para pemberita kabar baik, pekabar Injil, orang yang bermisi pergi kemana-mana, terutama dimulai dari kelompok kecil umat yang digembalakan oleh Matius, bermacam-macam situasinya. Tapi sebagaimana sudah kita kenali bahwa sejak awal kelompok ini komunitas yang mengandalkan hidupnya dengan cinta, menerima sesamanya sebagai saudara-saudari itu tidak serta-merta dinyatakan
oke oleh orang lain. Bahwa Sang Kristus sebagai guru agung mereka pada gilirannya juga ditolak karena bermacam-macam alasan, sakit hati, jengkel, frustrasi, dan terganggu, dan lain-lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingin ditegaskan lagi kepada para pembawa kabar baik bahwa bagimu itu kabar baik luar biasa, dan itu yang hendak disampaikan kepada orang lain juga sebagai kabar baik. Tetapi apakah kabar baik yang dimaksudkan itu juga serta-merta diterima? Mungkin belum tentu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menguatkan hati dan niat dan tekad dan perjuangan para murid, Sang Kristus menegaskan, barang siapa yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa yang merasa dirinya oke terhadap Injil Yesus Kristus, maka itu berarti oke terhadap Sang Juru Selamat. Saudara-saudara, jaminan yang sebegitu khusus itu ungkapannya sangat sederhana. Yang disebut menyambut itu adalah di ayat 42 disebutkan, barang siapa memberikan air sejuk secangkir saja pun untuk orang yang menjalankan misi Yesus Kristus, Injil Kerajaan Allah itu, maka itu sama dengan memberikannya untukku, kepadaku. Nah, Pak, kalau begitu soal menerima, memberi itu tidak terlalu rumit. Tidak terlalu rumit. Sederhana saja. Hanya air sejuk secangkir itu sudah bisa membuat orang lain oke. Karena bermula dari dirinya, diriku, dirimu yang bersikap oke terhadap orang yang datang yang memberitakan kabar baik. Jadi mengingat diri kita oke, walaupun hanya sederhana, kemudian kita serahkan, kita berikan kepada orang lain. Mungkin hanya terbatas itu saja, tapi karena bermula dari sikapku yang oke, maka pemberian itu adalah pemberian yang oke. Artinya baik. Nah, saudara-saudara, catatan kita tentang cinta yang memberi dan yang menerima itu, yang memberi oke, yang menerima juga oke itu, bahkan ada yang menyebutnya sebagai itulah ciri khas kasih Allah. Serba memberi, serba menganugerahi, apa saja
berapa saja. Tentu saja karena Tuhan sangat tahu persis ukuran masing-masing, maka disediakanlah dan ambillah berapa yang cocok, berapa yang sesuai dengan kebutuhan, dengan keperluan dirimu. Jadi kata-kata yang mewakili adalah silahkanlah, ambillah, terimalah. Orang bilang kasih yang seperti ini adalah kasih yang rahmani, yang merahmati. Dan Tuhan Allah yang merahmati itu sudah oke sejak dirinya diserahkan, disediakan segala hal yang terbaik. Silakanlah, silakanlah. Kalau ada silahkanlah, maka ada juga yang sebaliknya. Baiklah, ya, terima kasih. Tidak ada pertanyaan balik, lah kok hanya secangkir? Tidak, secangkir pun sudah oke. Lah, segini lagi, oke, tidak apa-apa. Baiklah, iya, terima kasih, bersyukur. Nah, saudara-saudara, sebenarnya suasana mengasihi, suasana dikasihi, suasana diperlakukan, diberi yang terbaik, yang terindah, apa saja itu, kemudian pada sebelah lain diterima sebagai oke, baiklah, terima kasihlah, maka disitulah ada perjumpaan karakter kasih yang sangat awal itu. Satu pihak ialah menganugerahkan, memberikan, dan pada pihak lain menerima. Baiklah, bersyukur kami. Nah, saudara-saudara, suasana kehidupan saling mengasihi di keluarga dengan semangat silahkanlah pada satu pihak dan baiklah pada pihak lain. Inilah suasana mengasihi yang paling asal, yang rahmani, yang rahimi. Dan semoga pada kesempatan khusus kita pada hari ini, bahwa keluarga kita rayakan lagi secara khusus. Kita berarti sedang kembali lagi menyegarkan lagi suasana kasih yang ada dalam keluarga kita. Semangatnya hanya sederhana, silakanlah dan ya baik. Suasana mengasihi yang sangat rahmani, rahimi, inilah yang dibagikan, disampaikan kepada kita, supaya dengan suasana kasih yang seperti ini, keluarga kita akan terus bertumbuh, berkembang. Bagi yang memberi,
diawali dengan kata inilah, terima, silakan. Bagi yang menerima, terima kasih, bersyukur, baik. Berapa? Mungkin hanya secangkir air sejuk. Tidak apa? Mungkin hanya sepotong roti. Tidak apa? Mungkin hanya say hello, how are you? Tidak apa? Mungkin juga selamat ya, saya hanya bisa mengucapkan selamat ya, belum bisa datang ya, karena ini belum sempat, boleh bisa datang ya. Kami berprihatin bahwa Anda sedang harus dirawat di rumah sakit. Semogalah ucapanku ini cukup mewakiliku. Memang terbatas, tapi terimalah, silakan. Oh ya, baiklah, terima kasih, terima kasih. Nah, saudara, silakanlah dan baik. Inilah kasih yang paling asal yang hendak kita hidupi dan kita kembangkan di dalam keluarga kita. Semoga perjalanan kita ke depan juga sedemikian. Catatan yang sangat akhir tentang gereja kita itu, kalau kita pernah sedikit menengok di terjemahan yang lain, karakter gereja itu feminin. Kata ganti untuk gereja itu dalam terjemahan kawan-kawan kita itu feminin, she atau her untuk milik sesuatu. Jadi saudara, dalam kebersamaan di gereja kita, dalam kebersamaan di jemaat kita, yang pertama-tama hendak kita kembangkan ialah kita mengembangkan sikap baiklah, iya, terima kasih, bersyukur. Sedikit pun, kecil pun, sederhana pun, is okay bagi kami. Pasti okay bagi kami. Nah, semangat itulah yang akan terus kita kembangkan dalam kehidupan kebersamaan di keluarga kita, gereja yang kecil itu, dan di jemaat kita, keluarga besar. Demikian ucapan selamat kepada saudara-saudara, selamat mengasihi, kembali ke landasan kasih kita yang mula-mula. Silahkanlah dan baik merahmati dan menerima dengan penuh. Tuhan memberkati.
Saudara, mari bersama kita berdiri, kita mengamini pemberitaan firman Tuhan pada hari ini dengan bersama kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, yang rahimi, sedemikian lengkap sempurna cintamu, kasihmu atas kami umat pilihan dan atas kami semua umatmu ciptaan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas karunia khusus bagi kami berupa keluarga. Kami bersyukur untuk ayah, bunda. Kami bersyukur untuk setiap putra-putri yang hadir, yang bersama-sama dengan kami di dalam keluarga kecil kami dan juga keluarga besar kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan telah mengajari kami, memberi kami teladan, inspirasi, motivasi, menyemangati kami supaya kami hidup sebagaimana Allah Sang Pencipta yang maha menganugerahi dan menerima kami, memberi yang terindah terbaik berapapun bagi siapapun, dan juga berkenan menerima kehadiran kami, menerima keberadaan kami, menerima hidup kami, diri kami. Hanya oleh suasana cinta kasih-Mu yang kekal, yang rahmani, rahimi, yang diperkenalkan dalam hidup kami sebagai anggota keluarga, maka keluarga kami berada, eksis, dan keluarga kami merasa oke satu terhadap yang lain, memberi terhadap yang lain, menerima dari yang lain, berapapun, betapapun. Oh Tuhan, perkenankan kiranya kami berdoa untuk saudara-saudara kami, anggota keluarga, keluarga kecil kami, yang sedang berprihatin karena sakit. Berkahilah ya Tuhan. Kondisi sakit bukanlah sesuatu yang mudah bagi pasien, bagi kami, anggota keluarga kami, tapi kami mohon belas kasihan-Mu, limpahkanlah kiranya kekuatan serba baru. Limpahkanlah kiranya pemulihan yang terbaru ya Tuhan, agar anggota keluarga kami sekali lagi diperbarui pengakuannya, syukurnya, bahwa ketidakberdayaan kami bukanlah menjadi alasan bagi Tuhan untuk tidak menganugerahi kami kekuatan baru.
bahwa mungkin saja karena kami merasa enggan terhadap didikan khusus Tuhan, karenanya kami kemudian jatuh sakit. Tapi betapapun pemberontakan kami, betapapun ketidakberdayaan kami untuk selalu taat kepadamu, namun limpahkan kiranya ya Tuhan anugerah istimewamu bagi anggota keluarga kami yang sedang sakit. Beri kiranya, limpahkanlah kiranya kesembuhan, dan terutama sanggupkanlah saudara-saudara kami untuk mengamini bahwa kondisi apapun yang sedang dialaminya adalah kondisi terindah bagi hidupnya sampai dengan saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang serba terbatas daya topangnya untuk memenuhi setiap keperluan kebutuhan keluarga. Tolonglah kami ya Tuhan, ajarkan kepada kami untuk serba bersikap baiklah, dan kami bersyukur atas setiap situasi anugerah yang datang dari Tuhan melalui utusan-utusan Tuhan yang kami kenal maupun mungkin yang belum kami kenali. Berkahilah ya Tuhan, tolonglah, mampukanlah kami sebagai umat-Mu yang sungguh-sungguh tahu bersyukur, tahu berterima kasih, dan dididik kepada kami untuk semakin bersyukur atas setiap hal yang terindah dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Perkenankan kami juga berdoa bagi pelayan Tuhan di jemaat Tuhan. Kami percaya bahwa situasi kami bagaimanapun, Tuhan akan terus mengajar kepada kami untuk mencermati berkah Tuhan, mencermati penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan dari waktu ke waktu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pelayan-Mu yang menghayati tugasnya sebagai pelayan Tuhan di masyarakat, melalui pelayanan di pemerintahan, melalui pelayanan di perundang-undangan, melalui pelayanan di kesehatan, melalui pelayanan di keamanan. Tuhan, berkahilah kami semua. Saudara-saudara kami yang kami percaya bahwa Tuhan memberkahi mereka di eksekutif, di legislatif, di yudikatif, di kelompok-kelompok alternatif, kiranya Tuhan memberkahi. Terima kasih Bapa. Keluarga besar kami, bangsa Indonesia, pada bulan Juli nanti akan terus memasuki era yang baru, era kehidupan yang baru. Tapi tolonglah kami ya Bapa, keberadaan masyarakat kami, bangsa kami, dan bahkan umat manusia dimanapun yang masih juga harus berjuang, berdamai, dan mengupayakan yang sebaik-baiknya agar hidup kami tetap sehat, bertahan sehat, dan bahkan kami mampu berbagi suasana sehat yang menyehatkan satu terhadap yang lain. Ya Tuhan, berkahilah dunia usaha, kiranya diberkati oleh Tuhan. Berkahilah kami semua Bapa. Kami tahu, kami sadar, pengalaman kami sampai dengan saat ini
memberi kami kesadaran yang serba baru bahwa Tuhan tidak pernah putus-putus menganugerahi kami, menghadiahi kami, memberi kami karunia tanpa syarat apapun. Itulah kasih Bapa yang tak terhingga. Biarlah kiranya kasih-Mu melingkupi kami dan ajarlah kami untuk menerima berapapun, apapun kondisi kami, situasi kami. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk memasuki kehidupan kami yang baru dalam kebersamaan kami dengan tetap berpegang pada cinta-Mu, pada kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Secara khusus perkenankan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bertekun bergiat dalam pelayanan di masyarakat, antara lain dan khususnya di bidang kesehatan, perawatan, di rumah sakit, di laboratorium. Berkahilah mereka ya Tuhan. Berkahilah. Kami sungguh rindu mujizat-Mu diberlakukan atas kami, dan ajarlah kami bahkan mencermati serta mengamini setiap waktu adalah anugerah terhebat dari Tuhan. Itulah kasih-Mu, itulah cinta-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua ini kami haturkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kami sekalian berdoa Bapa kami, sebagaimana kami lantunkan melalui syair kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mengucap syukur kepada Allah melalui persembahan yang kita lakukan bersama-sama dengan keluarga kita. Untuk mendasari hal itu, mari kita baca dengan firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah,
itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita pujikan Kidung Jemaat 298. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuahkan. Engkau ya Allah Bapa yang sembah syukur padamu. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita haturkan persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa di dalam surga, kami penuh ucapan syukur dan kami naikkan kehadirat-Mu atas berkat kasih sayang yang Allah berikan kepada kami, anak-anak-Mu. Bapa memberkati, memberikan kesempatan untuk kami semua akan firman yang dilayankan pada hari ini oleh Bapak Pendeta Suiknyo THD, kiranya menjadikan kami semakin dewasa di dalam iman kepada Engkau ya Tuhan. Dan pada kesempatan ini pula ya Allah, kami bersama telah mengumpulkan persembahan dengan ungkapan rasa syukur kami ya Bapa. Untuk itu berkatilah dan sucikan persembahan ini, agar menjadikan sarana untuk kemuliaan nama Tuhan melalui Gereja Kristen Jemaat Ngagel. Dan ajar kami untuk mempersembahkan yang lebih baik dalam kehidupan kami. Bagi Bapak Ibu yang mengelola persembahan, kiranya Tuhan berkati agar yang dilakukan seturut dengan kehendak Bapa. Terima kasih ya Tuhan, segala ucapan syukur kami ini, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita semua anggota keluarga undur dari hadapan Tuhan, dari ruang ibadah khusus kita hari ini, menjalani kehidupan dengan tenang, diam di rumah, menjaga kebersihan jasmani, rohani, dan secermat mungkin kalau kita mesti berinteraksi dengan saudara-saudara kita di keluarga atau bersama keluarga yang lain, kita tetap memenuhi apa-apa yang seharusnya kita penuhi. Itulah kerinduan kebersamaan kita. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 412. Bait yang pertama kita nyanyikan bersama. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, hari khusus ialah
hari bulan keluarga di Gereja Kristen Jawi Wetan, kita rayakan khusus, kita sambut khusus. Tiada satu hal pun terlewat dari rangkulan dan anugerah Tuhan Allah, Sang Rahimi dan Rahmani, Allah yang Maha Rahmani dan Rahimi. Jadilah tenang langkah-langkah kita, perjalanan umat percaya bersama dengan Allah yang Maha Murah, Allah yang Maha menerima, mengampuni kita. Dan untuk itu saudara-saudara akan secara khusus dinyanyikan virtual paduan suara Gema Efrata berjudul Tenanglah Kini Hatiku. Baiklah saudara, mari kita teruskan perjalanan kehidupan kita sebagai umat yang selalu dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdiri, kita bersyukur, kita menerima berkah Tuhan untuk meneruskan perjalanan kita dari waktu ke waktu. Pulanglah dengan penuh syukur, sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kidung Jemaat 474, kepadamu puji-pujian. Syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra
sampai kekal abadi. Amin. Demikian saudara, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati pelayanan, perjalanan, dan cinta kasih kita di keluarga. Salam Patunggilan. Silakan duduk, saudara-saudara.